Halo, selamat malam. Oke guys, malam ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengetes kebocoran sebuah pendingin ya, dengan menggunakan atau dengan metode kompresi dari kompresor itu sendiri guys. Ini mungkin bagi yang udah paham sih udah biasa, tapi bagi pemula mungkin ini dikhususkan buat pemula ya guys. Oke, langsung aja kita ke pokok titik permasalahannya. Bagaimana sih cara menguji kebocoran di sistem pendingin dengan metode kompresor itu sendiri ya, dengan metode tekanan kompresi dan kompresor itu sendiri. Nah ini guys, caranya kita akan berbagi di sini ya. Mungkin udah pada paham ya, kalau misalnya yang master ini buat pemula aja kita akan jelaskan ya. Di sini ada pipa hisap ya, dan ini pipa tekan. Jadi intinya kompresor kita nyalakan biar memberikan tekanan ke sini ya, tekanan ke pipa kondensor di sini ya guys. Terus ujung ininya ujung pipa yang keluar dari evaporator, ini pipa hisap yang sebelah sini ya, pipa hisap yang ke sebelah sini kita potong ya guys ya, kita potong. Nah ini pipanya ya, kita kasih ventilator ya. Nah di sini kita kasih ventil ya, buat dudukan level tekanan yang keluar dari sistem. Jadi ini fungsinya buat melihat tekanan kompresi dari kompresor ini sendiri ya. Dan jangan lupa sebelum melakukan uji coba kebocoran ini, kita harus pastikan dulu kompresor ini tidak ada penurunan kompresi ya. Jadi di sini kasih nepal dulu, nah di sini jadi yang pokok utama kalau misalnya melakukan pengujian melalui kompresor ini sendiri, ini harus dikasih ventil dulu. Kita nyalakan dulu, tes dulu di sini ya. Kalau misalnya udah dites, melakukan pengetesan di sini, kita kasih tekanan 150 atau 200 PSI atau 250, nggak apa-apa. Dari sini melalui high press ya, langsung steker kita cabut guys, steker listriknya kita cabut, ininya kita tutup ya. Nah, jadi manifold kita tutup, biarkan beberapa saat, kurang lebih 30 menit, dia kompresor ini ada penurunan kompresi apa tidak gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ada penurunan kompresi, kita boleh melakukan pengujian kebocoran dari sistem ini semua ya, dari mulai kondensor atau evaporator ya. Jadi pipa yang dari evaporator kita potong, kasih ventil kayak gini, terus kasih nepal ya, kasih nepal gini. Terus kompresor kita nyalakan, kasih tekanan sekitar 150 PSI lah, kurang lebih 150 PSI. Nah model kayak gini dia guys, pipa Higgs ya. Bisa kasih tekanan 150 PSI, biarkan beberapa saat. Kalau lebih realnya 1 jam atau 30 menit. Dilihat dari sini ada penurunan kan, dari jarum sini ya. Kalau misalnya di sini ada penurunan, otomatis sistem ini ada kebocoran ya guys ya. Kita harus pastikan ini melakukan uji coba buat semua sistem dari mulai kondensor sama evaporator. Di sini ini melakukan tes
kondensor, tes evaporator melalui manifold ya. Nah, kita kasih tekanan di sini 150, ada penurunan apa tidak? Diamkan beberapa saat, kurang lebih 30 menit guys ya. Kalau misalnya ada penurunan, otomatis ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah ya. Entah itu dari kondensornya, entah itu dari evaporator. Kalau misalnya di sini udah kelihatan ada penurunan, kita boleh melakukan pengujian tes mulai dari kondensor dulu ya. Dari kondensor di sini, kondensor kan dari sini ya, pipa tekan dari sini, dia outputnya sini guys, yang ada filternya ini, kita putus filternya di sini, kasih ini juga ya, kasih ventil juga di sini, ini ya guys ya, kasih ventil, ini filter buka, kasih ventil, las uji tekanan di sini. Ini buat pengujian tes kondensor. Oke, mungkin paham ya. Kalau misalnya ada penurunan, bisa jadi kondensor itu bermasalah guys. Kalau ini kita melakukan metode pengujian semua sistem ya, mulai dari kondensor sampai evaporator melalui tekanan kompresi dari kompresor itu sendiri. Outputnya di sini ya, output yang dari pipa balik itu ya, pipa isap yang dari yang dari evaporator ya guys ya. Nah, kita udah melakukan pengujian ini, kita kasih tekanan, mohon maaf nih kurang lebih 140 ini ya. Nah, jelas ya, 140 PSI. Kita udah didiamkan sekitar 30 menit ini, masih tetap ya 140. Kalau misalnya dalam jangka 30 menit nggak ada penurunan, berarti sistem ini semua aman ya guys ya. Kita boleh melakukan flashing tahap kedua ya. Udah melakukan flushing, baru kita melakukan isi ulang freon ya guys ya. Mungkin itu pembahasan bagaimana melakukan tes semua sistem dari sebuah pendingin ya, dengan metode kompresor itu sendiri. Dan kita harus memastikan kompresor ini tidak ada penurunan waktu steker dicabut ya. Nah, waktu steker ini dicabut, ini pipa yang tekan ini harus tidak ada penurunan ya. Kalau misalnya tidak ada penurunan, berarti ini bagus ya. Dan kita boleh melakukan tes keseluruhan dari sistem itu sendiri, mulai dari kondensor sama evaporator. Tinggal kita kasih sebuah manifold ya. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum ada yang paham, boleh komen atau like dan komen di kolom komentar. Insya Allah kita akan respon ya. Oke, cukup segitu aja dari saya, Buka Service Channel. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan share-nya apabila sebuah metode ini bisa dimengerti atau bisa berguna buat teknisi pendingin yang baru belajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.